Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, salah seorang reporter TV One, Ismail Fahmi, pernah mempunyai pengalaman liputan ke Gaza, Palestina pada saat Perang Gaza di tahun 2009. Mantan reporter TV One, Ismail Fahmi pada tahun 2009 pernah mempunyai pengalaman meliput konflik berkepanjangan Palestina dan Israel ke Gaza, Palestina. Perjalanan ke bumi Palestina saat itu juga dalam rangka menyalurkan bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia ke warga Palestina menyusul pendudukan tentara Zionis Israel di tanah Palestina. Ismail Fahmi, TV One mengabarkan. Nah, untuk mengetahui kemudian bagaimana pengalaman jurnalis TV One yang pernah melakukan peliputan di Gaza pada tahun 2008-2009, saat ini kita sudah tersambung dengan Ismail Fahmi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Mas Fahmi. Selamat siang waktu Jakarta, Mbak Vena dan Mbak Ana ya. Dan tentunya pemirsa TV One semua di Indonesia. Mas Fahmi ini pernah meliput ke Gaza tahun 2008, akhir 2008 hingga tahun 2009. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya seperti apa di sana. Apakah ketika ke sana serangan-serangan dari Israel ini masih terjadi di tempat Anda mengabarkan waktu itu? Ya, jadi proses perjalanan ke Gaza memang tidak mudah ya. Waktu itu kami berangkat bersama dengan rombongan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian, dan juga dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Mesir. Dan proses perjalanan itu hingga akhirnya kami dapat masuk ke Gaza sekitar 3 minggu. Jadi kalau mungkin di Indonesia saat ini mendengar kabar rombongan tim bantuan kemanusiaan maupun tim evakuasi sangat sulit untuk mengeluarkan WNI yang berada di Gaza, itu karena memang situasinya sangat tidak mudah ya. Dan waktu itu tidak hanya kami, tapi juga wartawan dari seluruh negara yang berencana untuk meliput peperangan Gaza tertahan di perbatasan Rafah. Rafah itu adalah perbatasan yang berhubungan langsung antara Gaza, Palestina dengan Mesir. Dan di perbatasan itulah sekitar puluhan hingga ratusan wartawan tertahan berminggu-minggu. Jadi karena di situ tidak ada tempat penginapan, jadi kami harus bolak-balik dari Al-Arish, yaitu kota yang berlokasi sekitar 40 km dari perbatasan Rafah, Gaza. Dan saya masih ingat betul karena setiap hari kami harus bolak-balik ke sana, kami beradu peruntungan gitu ya, kapan kira-kira pintu perbatasan atau yang warga Gaza sebut dengan Makbar itu dibuka. Dan memang pembukaannya pun tidak bisa diinformasikan secara terencana gitu ya, itu bisa mendadak sekali. Makanya mungkin kita juga sempat dengar beberapa kali tim evakuasi WNI yang ada di Gaza beberapa kali membatalkan perjalanan mereka dari kota Gaza ke Rafah karena tidak ada kepastian maupun keselamatan di perjalanan, dan pastinya karena pintu perbatasan juga tidak bisa diinformasikan pembukaannya secara mendadak tiba-tiba gitu ya. Dan kita juga perlu tahu bahwa perbatasan Rafah ini itu dikelola oleh 4 entitas ya, atau ada 4 instansi yang terlibat, 4 dari 3 negara dan 1 dari PBB. Dari Uni Eropa maksud kami, ada otoritas Palestina, ada Israel dan juga ada Mesir. Jadi untuk pembukaan perbatasan itu perlu mendapatkan tanda kutip izin dari keempatnya sehingga baru bisa dilakukan pembukaan perbatasan. Jadi bisa dibayangkan situasi yang seperti itu, dan saya yakin itu juga dihadapi oleh tim bantuan kemanusiaan tidak hanya dari Indonesia namun juga dari berbagai negara lainnya, yang biasanya itu pasti akan mengular ratusan kilometer truk-truk itu di pintu perbatasan. Dan biasanya sekali dibuka juga tidak bisa semua truk itu masuk, jadi ada kuota gitu ya, dibatasi. Dan yang biasanya diprioritaskan adalah tim bantuan kemanusiaan, tenaga medis. Jadi untuk makanan, obat-obatan, biasanya itu juga tidak lebih prioritas dibandingkan tim medis yang diperlukan di lapangan. Oke, Mas Fahmi. Jadi waktu itu kami tertahan ya. Ya, Mas Fahmi, waktu itu mungkin pada tahun 2008 sampai dengan 2009 selama di Gaza, Palestina, ini sempat juga melihat nggak sih serangan-serangan masif yang dilakukan oleh tentara Israel yang juga mengenai warga-warga di sana? Ya, jadi posisinya memang saat itu pintu perbatasan dibuka saat begitu gencatan senjata telah dilakukan. Namun kita tahu bahwa ketika gencatan senjata dilakukan masih tetap terjadi baku tembak, terutama di kawasan perbatasan ya, misalnya di kawasan utara Gaza yaitu di kawasan Jabalia, Beit Hanun dan Beit Lahia, dan juga di perbatasan kawasan pantai karena di situ juga sering ada sniper penembakan dari tentara Israel gitu, karena mereka ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang keluar masuk dari Gaza dengan begitu mudahnya.
Jadi memang kami melihat langsung misalnya di Rafah. Di Rafah itu kami melihat bagaimana pesawat tempur Israel menjatuhkan bom-bom mereka secara cukup sering ya, bisa dibilang lebih dari 50 kali misalnya mereka menjatuhkan bom di kawasan perbatasan Rafah. Karena kita tahu bahwa perbatasan Rafah itu di bawahnya banyak sekali terowongan yang diantaranya misalnya terowongan milik Hamas, ada juga terowongan milik warga. Dan terowongan itu tentu saja tidak hanya dibuat oleh warga Gaza, namun juga oleh warga Mesir. Karena itu adalah salah satu jalur masuk untuk survival mereka di Gaza. Karena tentu lagi-lagi karena Gaza itu dipagari di seluruh penjuru gitu, di utara, selatan, dan juga barat, dan di bagian timur, barat, dan selatan juga bagian utara itu adalah laut. Jadi jalur-jalur tanda kutip, mungkin kalau orang bisa menyebutnya ilegal, tapi dalam situasi seperti itu tentu itu adalah salah satu solusi untuk warga Gaza untuk dapat bertahan hidup. Jadi situasinya memang saat itu seperti itu, sehingga serangan udara dari Israel begitu gencar di kawasan perbatasan Rafah untuk menghancurkan terowongan-terowongan yang ada di kawasan itu. Mas Fahmi, ketika pintu sudah dibuka, akhirnya Mas Fahmi bisa masuk ke wilayah Palestina. Nah, yang Mas Fahmi lihat kala itu seperti apa kondisi dari rakyat Palestina sendiri? Bagaimana cara mereka bertahan hidup? Ya, jadi memang jadi perlu diinformasikan juga saat itu saya terpisah sebetulnya dari rombongan wartawan, tidak hanya wartawan Indonesia, namun rombongan wartawan dunia, karena waktu itu kebetulan cover kamera yang saya bawa itu terjatuh sehingga saya harus kembali lagi ngambil, dan begitu balik ternyata mereka sudah tidak ada, dan ternyata mereka dimasukkan ke sebuah ruangan. Saya harus masuk ke Gaza sendirian ternyata, dan saya adalah wartawan pertama saat itu dari TV One yang masuk ke Gaza ya, karena yang lain sudah tertahan lebih dulu di sebuah ruangan, dan saya masuk di sana. Dan ketika saya lihat, pertama yang pasti terjadi inflasi besar-besaran ya, harga meningkat hingga 3 kali lipat. Misalnya harga bahan pangan gitu ya, dan juga transportasi misalnya. Ketika kami masuk untuk menempuh perjalanan sekitar 10 km, saya itu harus menumpangi taksi, di mana taksi itu harganya saat itu dengan jarak tempuh seperti itu $100 Amerika. Namun karena saya sampaikan bahwa saya dari Indonesia, kemudian juga mungkin karena saya berbahasa Arab juga ya, dia bilang, oh ini karena kamu dari Indonesia saya diskon gitu 30% jadi $70 saja. Dan situasi seperti itu yang kami hadapi di Palestina, di mana harga-harga memang berkali-kali lipat meningkat. Namun ini yang luar biasa dari warga Gaza adalah sekalipun kondisi mereka sangat terbatas, mereka itu saling tolong-menolong satu sama lain, dan bahkan kami sebetulnya di sana bisa saja makan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, karena sebetulnya setiap saat kami berada di sana, warga dengan sangat terbuka menyambut kedatangan kami dan mengundang kami di jamuan-jamuan makan yang mereka sediakan secara khusus, walaupun mereka kesulitan makan saat itu sebetulnya. Dan mereka diantaranya juga pertanian yang sempat rusak gitu, karena tank-tank itu, jejak-jejak tank Israel itu masih berbekas di ladang-ladang mereka, sehingga banyak sekali produk pertanian mereka itu yang rusak, namun sisa-sisanya masih mereka bisa panen, dan mereka tetap melakukan aktivitas pertanian dan juga perdagangan persis sesaat setelah gencatan senjata dilakukan. Nah, itu salah satu hal yang berkesan buat saya adalah bagaimana resilient ya daya tahan mereka menghadapi tekanan yang tidak hanya harian ya, itu kan telah terjadi dari tahun 40-an secara bergenerasi, namun mereka mampu survive dengan keterbatasan yang sangat luar biasa. Itu yang saya saksikan langsung saat itu. Oke, mungkin pada saat ada serangan bom ataupun rudal yang digencarkan oleh tentara Israel ke Gaza Palestina pada saat itu, Mas, apakah memang ada peringatan yang terjadi ataupun keluar di sekitar Gaza Palestina? Nah, jadi memang sebetulnya pasukan Israel saat itu ya, yang saya lihat mereka itu biasanya sebelum melakukan penyerangan mereka akan menyebarkan selebaran-selebaran kertas gitu, yang intinya adalah untuk meninggalkan kawasan tersebut. Itu biasanya mereka lakukan. Kertas-kertas kecil bertebaran di tanah gitu ya, dan kita bisa dapat temukan dengan mudah. Itu sebetulnya yang mereka lakukan. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, Gaza itu adalah kota yang sangat kecil. Kota yang sangat kecil, penduduknya sangat padat. Jadi kalau misalnya itu seperti penjara, jadi ketika mereka misalnya bilang kita akan menyerang daerah sini, dan mereka itu harus lari kemana? Karena kotanya itu sendiri kecil gitu. Jadi agak-agak absurd sebetulnya. Karena ketika mereka ingin keluar pun juga tidak mudah. Mereka hanya bisa lari-lari di kandang, bisa dibilang gitu ya. Di penjara itu tentunya ya kalau korban jiwa tetap berjatuhan menjadi sangat masuk akal gitu. Karena
kondisinya yang memang sangat sulit bagi warga Gaza, sekalipun diinformasikan akan ada serangan, ya mereka ingin lari kemana, karena larinya tidak mungkin kemana-mana juga gitu, hanya bisa di kota Gaza gitu. Oke. Mas Fahmi, ketika serangan tersebut dilancarkan oleh Israel menuju ke Palestina, lantas bagaimana cara masyarakat di Gaza, di Palestina ini bertahan, sembunyi dari hantaman-hantaman rudal ataupun serangan yang dilancarkan oleh Israel? Biasanya mereka itu akan berkumpul di sekitar rumah sakit ya, di sekitar rumah sakit, juga di tempat-tempat di masjid misalnya, di tempat-tempat atau di kawasan yang disediakan oleh PBB, karena PBB juga punya sejumlah layanan di Palestina untuk menampung warga yang kesulitan dan juga sekolah-sekolah. Tapi kita perlu perhatikan juga bahwa sebetulnya kenyataannya sekolah-sekolah, rumah sakit itu juga menjadi korban target serangan Israel. Mungkin saya nggak tahu apakah itu secara sengaja atau enggak, tapi kenyataannya, faktanya, saya melihat di sana sekolah-sekolah itu ada yang hancur, universitas hancur, tentunya gedung pemerintahan juga hancur, parlemen hancur, rumah sakit juga hancur, dan rumah sakit itu hancurnya juga dengan bom fosforus ya. Kita tahu bahwa bom fosforus ini bom yang sangat berbahaya ketika terutama dia bisa menghancurkan metal gitu ya, dengan sangat mudah. Kemampuan korosif yang sangat luar biasa, dapat membakar dengan sangat mudah apapun objek yang tersentuh. Jadi sekalipun ada tempat-tempat yang katanya aman, namun dalam kenyataannya tidak mutlak aman juga gitu. Karena faktanya yang saya lihat saat itu di tahun 2009, rumah sakit, kawasan pendidikan gitu, sekolah itu juga menjadi korban atau target dari serangan Israel. Baik, Mas Fahmi, terima kasih sudah memberikan kesaksian, memberikan fakta atas laporan langsung yang pernah Anda alami di Gaza, Palestina tahun 2008 hingga 2009. Selamat siang Mas Fahmi, terima kasih sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, terima kasih Venda dan Ana.